Baik, terima kasih. Suara saya cukup bisa didengar, Mbak Fitri? Mbak Ida? Ya, saya bisa mendengar Ibu. Baik. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya mengucapkan selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan rahayu. Kawan-kawan semua yang saya hormati, di sini ada Bapak Samsul Hadi, Direktur Penghayat Kepercayaan dan Masyarakat Adat. Kemudian yang saya hormati dari Sanggar Inovasi Desa, kawan-kawan inklusif, kemudian kawan-kawan satu nama, para narasumber, Bapak Amar, dan ada Bapak Dani, serta teman-teman yang tergabung dalam acara webinar pada siang hari ini. Puji syukur saya menyampaikan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena kita bertemu kembali dalam webinar yang digagas oleh kawan-kawan berupa tema dengan mewujudkan pelayanan inklusif bagi penghayat kepercayaan. Mungkin bisa ditampilkan materi saya, kita langsung saja. Silakan kepada host untuk bisa menampilkan materi saya. Halo Mas Iksan, minta tolong slide-nya ditampilkan. Halo. Baik, sebentar Mbak, menunggu Baik. file presentasinya. Baik. J. Oke, mungkin sambil menunggu materi presentasi yang saya sampaikan, dari awal akan saya menyampaikan bahwa penghayat kepercayaan itu adalah sebuah keyakinan menembah kepada Tuhan Yang Maha Esa yang merupakan nilai-nilai yang bersumber dari kearifan lokal bangsa yang dianut oleh anak bangsa mulai dari Sabang sampai Merauke dan diimplementasikan dalam wujud sikap dan perilaku dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kawan-kawan semuanya, penghayat kepercayaan yang ada dan terangkum di dalam keorganisasian yang ada di dalam Direktorat Penghayat Kepercayaan itu ada sekitar 188 organisasi. Namun di luar itu juga masih banyak masyarakat-masyarakat penghayat kepercayaan yang tidak ada di dalam satu pengorganisasian karena mereka tidak berorganisasi dan itu biasanya disebut dengan masyarakat penghayat adat. Nah, beragam sekali kehidupan di antara kami karena kami juga sekalipun ada benang merah dalam nilai-nilai spiritual yang kami hayati, tetapi kami berbeda di dalam cara menembah, kemudian tempat peribadatan, tuntunan atau pemuka yang menjadi panutan, kemudian juga bahasa yang kami pergunakan untuk melakukan kontemplasi atau menembah kepada Yang Maha Esa. Itu adalah sekilas gambaran tentang keberadaan penghayat kepercayaan yang ada di Indonesia. Ya, ini sudah tampil tayangannya. Nah, kita lihat bahwa di tingkat pusat ada 188 organisasi, di tingkat cabang ada 986, dan sampai hari ini mungkin organisasi yang aktif, mungkin ini lebih sedikit dari 161, karena ada banyak masalah dan kendala di masa lalu dan tentunya ini berdampak sangat signifikan hingga hari ini karena terjadi banyak penyusutan di dalam organisasi itu sendiri, juga penyusutan di dalam
jumlah warga di setiap komunitas akibat atau dampak dari diskriminasi, peminggiran, kemudian stigmatisasi, dan regulasi-regulasi yang diskriminatif terhadap penghayat kepercayaan. Situasi ini sesungguhnya berdampak sangat panjang pada psikologi penghayat kepercayaan hingga hari ini, sehingga dampaknya begitu luas. Dan yang paling kita rasakan adalah penyusutan dengan hilangnya generasi pewaris akibat tekanan-tekanan secara eksternal. Bisa lanjut? Nah, teman-teman semuanya, sesungguhnya kalau kita melihat dari bagaimana founding father kita mendirikan negara ini dengan awal di dalam konstitusi ada preambul atau pembukaan di mana salah satu tujuan berdirinya negara Indonesia adalah melindungi segenap bangsa Indonesia, dan di dalam konstitusi itu sendiri sudah sangat jelas bahwa negara itu melindungi setiap warga negara dengan jaminan bahwa setiap penduduk itu berhak untuk mendapatkan jaminan perlindungan, kemudian bisa menjalankan keyakinan sesuai dengan agama dan kepercayaannya tanpa ada pengecualian. Namun faktanya sebelum lahirnya banyak regulasi setelah tahun 2006 dengan lahirnya Undang-Undang Adminduk, itu banyak sekali situasi-situasi yang dilakukan oleh baik itu masyarakat maupun regulasi negara yang melakukan diskriminasi, kemudian sikap pengucilan, dan tindakan-tindakan radikalisme. Salah satunya mungkin saya bisa contohkan adalah penutupan, penyegelan, bahkan pembakaran dari tempat peribadatan kami, dan berbagai stigma label negatif yang ditujukan kepada penghayat kepercayaan yang dianggap tidak bertuhan. Diskriminasi ini juga menyulitkan bagi kami saat itu untuk mendapatkan akses-akses sosial, baik itu ekonomi, politik, budaya, dan akses-akses sosial yang lainnya yang setara dengan kelompok-kelompok dari saudara-saudara kita agama yang lain. Next. Ini adalah beberapa ragam diskriminasi yang terjadi, di mana ada saat itu diskriminasi masalah perkawinan, kematian, pendirian sanggar, pendidikan, dan yang lain-lain. Dan label negatif yang diberikan kepada penghayat kepercayaan, sehingga sampai hari ini mungkin kalau kita mau cek lebih dalam, memang masih banyak sekali penghayat kepercayaan yang belum berani menunjukkan identitas atau jati dirinya. Sebenarnya kesadaran identitas ini juga tidak bisa sepenuhnya kita menyalahkan penghayat, tetapi ini juga akibat dari peminggiran dan diskriminasi yang sangat panjang yang terjadi di dalam kehidupan penghayat akibat dari pemaksaan agama yang diakui negara beberapa dekade belakangan kemarin. Next. Punya 15 menit ya. Nah, teman-teman semuanya, di depan saya sudah mengulas sedikit bahwa penghayat kepercayaan itu lahir dan tumbuh dari kearifan lokal Bumi Nusantara yang mengadopsi dan berakulturasi budaya dengan kearifan nilai-nilai luhur bangsa. Di dalam kehidupan kami mengenal Sang Pencipta, dan itu adalah mutlak menjadi sesembahan kami, Tuhan yang tunggal, Tuhan yang esa, Tuhan yang satu, yang kami lakukan setiap hari dalam kehidupan kami, dan kami menyebutnya itu adalah manunggaling kawulolan Gusti. Bagaimana kemenyatuan manusia dengan Sang Pencipta, dan keyakinan ini seharusnya menjadi sebuah keyakinan yang harus dihormati, dilindungi, dan dipenuhi, baik itu oleh sesama warga bangsa, juga oleh negara. Dan situasi berkeyakinan dengan perbedaan yang ada di dalam kehidupan berbangsa bernegara, di dalam negara yang kita cintai, harusnya ini menjadi sebuah harmoni yang indah antar sesama manusia dan makhluk ciptaannya, karena
kita memahami bahwa sebuah perbedaan itu adalah mutlak dari kekuasaan Tuhan dan sebuah keniscayaan, dan bagaimana setiap orang, setiap ciptaan Tuhan, setiap makhluk yang memahami ajaran nilai-nilai ketuhanan itu mampu mengimplementasikan itu di dalam kehidupan kita sehari-hari dan mampu membangun sebuah harmonisasi untuk saling mengasihi satu dengan yang lain. Nah, nilai-nilai bagaimana kita melaksanakan kehidupan untuk selalu bisa membawa kesentosaan dan kebaikan bagi seluruh umat manusia, dan bagaimana kita menjalankan nilai-nilai itu di dalam kehidupan kami sehari-hari, itu di dalam penghayat kepercayaan, ini sekilas saya menyampaikan, itu disebut Sangkan Paraning Dumadi. Jadi ada 3 benang merah, walaupun kita berbeda dalam begitu ragam penghayat dengan sekian organisasi, tapi ada 3 hal penting yang menyatukan kami, yaitu Manunggaling Kaulolan Gusti, Sangkan Paraning Dumadi, dan Menghayu-hayu Bagya Bawono. Baik, silakan dilanjut. Next. Nah, teman-teman, ini seperti yang saya sampaikan di depan, bahwa perlindungan hukum secara konstitusi bagi seluruh warga bangsa itu sebenarnya sudah diatur dengan baik. Sesuai dengan pasal 28E ayat 2 bahwa setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nurani, serta pasal 29, negara menjamin kemerdekaan tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agama dan kepercayaan itu. Saya kira spirit dari hukum konstitusi yang ada di dalam pasal 28 sama pasal 29 ini jelas menunjukkan bahwa negara mempunyai tugas dan fungsi. Yang pertama adalah negara harus menghormati setiap keyakinan warga negara, dan ini sifatnya pasif. Kemudian yang kedua adalah spirit di mana tugas dan fungsi negara adalah melindungi seluruh keyakinan yang dianut oleh warga negara. Dan dalam hal ini negara harus bersikap aktif. Dan yang terakhir adalah memenuhi. Memenuhi artinya bahwa negara harus bersikap adil, tidak ada pembedaan, tidak ada kelas, tidak ada mana yang lebih penting dan mana yang tidak, berapa jumlah keyakinan ini dan keyakinan yang lain, tetapi pemenuhan itu adalah setara tanpa pembedaan. Saya kira di ruang inilah yang seringkali penempatannya menjadi overlapping, karena di mana negara harus pasif tapi negara aktif, di mana negara aktif tapi negara pasif. Saya kira ini hal-hal yang harus kita pahami dan cermati bersama untuk terus melakukan pengawalan atas setiap aturan-aturan dan regulasi yang ada di negeri ini. Lanjut. Nah, kawan-kawan, perjalanan panjang yang terjadi dalam kehidupan kami, penghayat kepercayaan, itu juga membawa sebuah kesadaran bahwa ada sebuah masalah yang harus kami suarakan. Maka di tahun 2006, lahirlah sebuah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan, di mana saat itu menjadi pertama kali secara regulasi di dalam KTP penghayat kepercayaan itu, dari memilih salah satu agama kita mencantumkan strip ya. Kemudian ada PP nomor 37 tahun 2007 tentang pelaksanaan Undang-Undang nomor 23 tahun 2006 yang mengatur tentang perkawinan penghayat. Kemajuan-kemajuan ini merupakan salah satu upaya bersama, sinergi bersama dari seluruh kekuatan teman-teman penghayat, teman-teman pendamping, juga tidak lupa stakeholder dalam lembaga negara, di mana di dalamnya ada Direktorat Penghayat Kepercayaan, ada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Di dalam ruang itu kami berupaya bersama-sama menyuarakan atas masalah-masalah yang terjadi. Nah, teman-teman, aturan-aturan ini terutama di PP 37 nomor 27 telah bisa dilaksanakan perkawinan penghayat kepercayaan yang sudah dilaksanakan di beberapa komunitas penghayat kepercayaan, dan ini tidak ada masalah. Kemudian ada PBM Mendagri dan Menbudpar nomor 4143 yang mengatur tentang pendirian tempat
sarasehan atau pasujutan serta pemakaman bagi penghayat kepercayaan. Harusnya menurut saya PBM ini adalah perlindungan yang harus dilaksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku. Baik bagaimana penghayat kepercayaan di dalam proses perlindungan hak pemakaman dan kemudian pendirian tempat peribadatan. Tetapi memang kadangkala subjektivitas dari aparat itu tidak seluruhnya bisa melaksanakan aturan-aturan yang sudah ditetapkan. Kemudian ada Permendikbud nomor 77 tahun 2013 tentang pedoman pembinaan penghayat kepercayaan. Dan untuk pelestarian nilai tradisi, kemudian ada Permendikbud nomor 27 tahun 2016 tentang pendidikan anak-anak penghayat kepercayaan. Kawan-kawan, kemajuan yang luar biasa adalah ketika ada Permendikbud nomor 27 tahun 2016, di mana ini merupakan ruang strategis bagi penghayat kepercayaan untuk mengembalikan kembali dan melakukan kaderisasi dalam ruang pendidikan anak-anak yang sudah bisa diakses di sekolahan hari ini. Saya sendiri sebagai bagian dari penyuluh kepercayaan yang mengampu 10 anak didik di sekolahan, saya kira ini adalah kemajuan-kemajuan dari regulasi yang sudah diberikan negara untuk bisa bagaimana penghayat kepercayaan mendapatkan pelayanan publik yang sama dan setara. Dan dari ruang ini pula kami berupaya untuk menciptakan kembali kader-kader dan generasi penerus penghayat yang memiliki wawasan, kemampuan, serta rasa percaya diri. Memang tidak mudah untuk anak-anak penghayat di awal-awal mereka mengaku sebagai anak didik penghayat kepercayaan. Tetapi buat kami, ini adalah peluang penting yang harus kita ambil bersama-sama, yang kami ambil bersama untuk melakukan upaya-upaya penguatan internal sehingga setiap peluang yang diberikan oleh negara, baik itu berupa regulasi atau kesempatan-kesempatan dialog yang lain, itu menjadi sesuatu yang sangat optimal dan kami upayakan untuk bisa berdampak positif dan bisa dirasakan oleh seluruh penghayat kepercayaan. Nah, teman-teman semuanya, mungkin bisa dilanjut ya. Beberapa regulasi yang menaungi penghayat, kalau di tahun 2006 dengan Undang-Undang Nomor 23 Adminduk, itu di sana KTP penghayat kan masih di strip ya. Nah, situasi itu sesungguhnya di tahun-tahun kemarin itu mendapat banyak hambatan, banyak stigma, kemudian itu juga menjadi pintu masuk diskriminasi dari beberapa hal layanan publik yang diterima. Nah, ketika kami mengajukan judicial review terkait regulasi tersebut, maka di tahun 2017 keluarlah putusan MK nomor 25 kalau nggak salah, itu di mana di dalam KTP atau identitas kependudukan penghayat kepercayaan itu sudah tertulis ada di KTP saya ada kepercayaan _2 percayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Ini bukti bahwa kami memang ada dan itu tertulis di dalam kartu kependudukan kami. Teman-teman, ini adalah sebuah upaya dan langkah-langkah yang menurut kami perubahan dari mewujudkan pelayanan inklusif bagi penghayat kepercayaan. Tinggal bagaimana kami mengelola seluruh peluang-peluang ini menjadi ruang-ruang strategis untuk kembali memperbaiki kerentanan kami yang awalnya kami tidak berani menunjukkan diri, kami merasa inferior, kami tidak punya rasa keberanian. Ini perlahan-lahan memunculkan sebuah semangat baru bagi kami untuk terus berekspresi, berkontribusi, dan menjadi kekuatan di internal untuk mampu menyatukan visi misi bagaimana kontribusi-kontribusi penghayat kepercayaan itu dikelola dengan baik untuk kemanfaatan umat manusia, kemanfaatan organisasi, kemanfaatan
bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara kita tentunya. Lanjut. Next. Lagi. Nah, teman-teman semuanya, saya kira perlakuan-perlakuan dan perlakuan hukum dan hukum yang diberikan kepada seluruh warga negara berupa regulasi yang sudah saya sampaikan di depan itu harus mampu menjamin segenap anggota masyarakat dan warga bangsa untuk dilindungi sama. Masalahnya sekarang adalah radikalisme, intoleransi itu muncul begitu menguat karena ada kecenderungan hukum yang dilaksanakan tidak sesuai dengan apa yang harusnya berlaku sama dan setara. Ada banyak diskriminasi dengan melihat berbagai kepentingan sehingga hukum tidak bisa dilaksanakan sebagaimana mestinya, dan ini menjadi peluang-peluang yang sangat strategis yang dimanfaatkan oleh saudara-saudara kita yang menganut paham-paham intoleransi dan radikalisme. Dan harusnya ini semakin ke sini kita harus semakin bisa melakukan upaya-upaya bersama bagaimana kita khususnya juga penghayat kepercayaan melalui Puan Hayati atau perempuan penghayat kepercayaan membangun kembali kader-kader bangsa, membangun kembali generasi bangsa untuk menjadi bagian yang sangat penting dalam menanamkan nilai-nilai toleransi sehingga tercipta kehidupan yang sangat harmonis dalam keberagaman kita bersama. Lanjut. Nah, teman-teman semuanya kita pada kekuatan ya. Itu tadi ada banyak kelemahan-kelemahan kita dan ini adalah kekuatan yang sedang kita bangun hari ini bahwa semakin kita pahami bahwa di dalam penghayat kita harus berhimpun dalam wadah yang sama dengan satu tujuan yang sama, yaitu di dalam Majelis Luhur Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa Indonesia. Seiring dengan perkembangan waktu itu, kami juga di dalam organisasi penghayat kepercayaan ada Puan Hayati, perempuan penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa Indonesia, yang kebetulan saya juga merupakan ketua umum, dan lahirlah juga wadah bagi generasi muda penghayat. Hari ini juga kita memperkuatnya dengan kita berjejaring, dengan bersama kawan-kawan dari berbagai pendamping dan NGO. Semua kekuatan ini merupakan sinergi yang sangat, menurut kami, sangat penting untuk bagaimana mengembalikan hal-hal yang selama ini hilang dari hilang dari situasi yang menyebabkan kita terpuruk. Gitu. Nah, teman-teman semua di dalam Puan Hayati juga, karena tadi saya sampaikan ada banyak penyusutan, maka perempuan penghayat kepercayaan hari ini berjuang keras untuk kembali menjadi bagian penting untuk melakukan kaderisasi dan mentransformasi nilai-nilai ajaran, mentransfer kembali nilai-nilai ajaran kepada putra-putri kami, dan mengembalikan pendidikan integritas, pendidikan karakter bagi generasi penerus itu berbasis dari rumah. Sehingga seluruh wawasan, kemudian nilai-nilai spiritual dan sumber daya organisasi serta sumber daya setiap warga penghayat itu perlu ada peningkatan supaya kita bisa semaksimal mungkin mengejar ketertinggalan kami, mengejar dan beranjak dari tidur panjang kami untuk membangun sebuah kekuatan baru, bersinergi bersama bagi kekuatan nilai-nilai spiritual, mengembalikan nilai-nilai budaya yang hari ini kita lihat memang ada pergeseran nilai-nilai itu, dan kita berjuang bersama ke arah tersebut untuk kemajuan Indonesia. Saya kira demikian, Mbak Moderator, yang bisa saya sampaikan. Ini ada beberapa foto yang saya tampilkan. Ini adalah cara dari kami melakukan kaderisasi. Ada outbound anak-anak, kemudian ini Puan Hayati di Parmalim, di Sumatera Utara, dan yang tadi adalah di Jawa Barat.
Jadi Puan Hayati sudah ada di 10 provinsi dan kami membangun jaringan bersama-sama untuk penguatan internal. Demikian, terima kasih dan salam Rahayu. Rahayu, terima kasih banyak